analis kebijakan dan fasilitator moderasi beragama Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Ghazali, kabar baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara bisa terdengar baik, Mbak? Bagus Pak, suaranya kami dengar modulasi bagus ini Pak, Oh, di iya. RRI Programa 1. Mohon Bapak di sela-sela aktivitas ini menyediakan waktu untuk RRI Programa 1 di hari ini. Salam sehat selalu Pak Ghazali. Ya, Iya, salam sehat. baik. Selain Pak Ghazali juga sudah bersama kami Dr. Kiai Haji Ahmad Zuhdi Muhdlor SHM Hum. Beliau ini Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Kiai Zuhdi, kabar baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah, matur nuwun sangat ini Pak Zudi menyediakan waktu juga di kesempatan hari ini untuk berbincang-bincang ini bersama dengan Pak Ghazali bagaimana kemudian juga menjaga harmoni kehidupan beragama di daerah istimewa Yogyakarta. Matur nuwun Pak Zudi menyediakan waktu di kesempatan hari ini. Suara bisa terdengar baik, Mbak? Bagus sekali Pak Zudi, kami bisa mendengar modulasi suaranya dengan baik ini Pak Zudi. Alhamdulillah. Pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan Pak Ghazali dan juga Pak Zudi melalui WhatsApp, telepon, dan juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Sebelum saya ke Pak Kiai ini, saya ke Pak Ghazali terlebih dahulu ini. Pak Ghazali, kalau kita berbincang mengenai kehidupan beragama di daerah istimewa Yogyakarta, kebetulan di hari ini 11 Maret ini juga Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu yang kemudian juga merayakan. Kemudian kita juga sudah ada yang melakukan puasa Ramadan di hari ini 11 Maret 2024. Kita ingin tahu juga ini Pak Ghazali berkaitan dengan surat edaran dari Kementerian Agama berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Beberapa aturan-aturan yang kemudian juga perlu dipahami juga oleh masyarakat untuk tetap menjaga kekhidmatan begitu Pak di bulan suci Ramadan ini. Silakan Pak Ghazali. Ya. Terima kasih Mbak Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, para pendengar RRI yang berbahagia, masyarakat Indonesia dan khususnya daerah istimewa Yogyakarta, kita bersyukur bahwa pagi hari ini terdapat ya memang perbedaan perhelatan dan suasana keberagamaan yang berbeda. Ada yang merayakan Nyepi, kemudian ada juga yang sudah berpuasa pada hari ini, ada yang berpuasa pada esok hari. Nah, ini ditanggapi semuanya dalam suasana kedamaian, suasana keharmonisan. Jadi keadaan ini memang harus kita pahami sebagai sebuah perbedaan keragaman yang memang ada di dunia, ada di Indonesia. Tidak hanya keragaman dalam agama, tapi juga keragaman dalam keyakinan, faham-faham keagamaan yang berbeda. Nah, Gus Menteri Agama senantiasa memberikan sebuah pesan-pesan positif bagi kita agar menjaga suasana kerukunan umat beragama ini dalam upaya saling menghormati, saling menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi tidak usah dipertentangkan perbedaan-perbedaan yang ada ini. Silahkan menjalankan suasana keagamaan secara khusyuk, secara baik. Mereka yang kemudian beragama dengan Islam, menjalankan keagamanya sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan faham keagamaannya. Kemudian ada yang merayakan Hari Raya Nyepi, tentu ini ditanggapi dengan suasana toleransi yang tinggi. Saya pernah menjadi PLT Pembimas Hindu selama 1 tahun, padahal saya seorang Muslim. Jadi suasana keberagaman di agama Hindu yang saling menghormati, saling menghargai sangat baik dikembangkan, sehingga antar umat itu kemudian kita tidak berusaha ada klaim-klaim kebenaran. Kita saling menghargai, mereka memiliki keyakinan, memiliki sebuah kepercayaan yang memang harus dijunjung tinggi. Kepercayaan itu, keragaman tersebut
tidak kemudian kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan kemarin masalah politik juga menjadi perbedaan yang sangat tajam. Sampai sekarang barangkali suasana politik belum juga reda. Tapi insya Allah dengan suasana saling menghargai, saling menghormati, kemudian tidak mau menangnya sendiri, suasana kedamaian, suasana kerukunan itu kemudian bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Saya kira pesan ini sangat penting di dalam Ramadan, kan intinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu dibangun dengan suasana damai, bukan dengan suasana perpecahan, dengan suasana kemudian saling membentur-benturkan kepentingan, membentur-benturkan keyakinan. Ketakwaan tentu ada sikap saling menghargai antar satu dengan lainnya. Sikap damai. Islam adalah selamat, yang artinya selamat, yang artinya damai. Sehingga ketika dia memeluk Islam, maka suasana kedamaian, suasana kerukunan, apapun keyakinan faham agamanya itu harus senantiasa dijunjung tinggi dengan sebaik-baiknya. Saya kira nanti Kiai Haji Zuhdi Mudhar akan menjelaskan secara detail bagaimana Islam memberikan suasana yang sangat kondusif, perdamaian, kerukunan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Kementerian Agama di dalam upaya ini senantiasa menguatkan dalam arti moderasi beragama. Jadi sebuah cara pandang, sikap, perilaku, jalan tengah hidup beragama itu tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Senantiasa kemudian komitmen kebangsaannya tinggi, kemudian memberikan ruang toleransi, saling menghargai antar satu dengan lainnya, dan ciri seseorang yang moderat adalah anti kekerasan. Tidak boleh kemudian beragama itu dengan kekerasan. Dan yang keempat, seseorang yang moderat di dalam beragama tentu akan senantiasa menghormati budaya lokal, senantiasa akomodasi terhadap budaya lokal. Saya kira itu Mbak sebagai pengantar diskusi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan suasana kehidupan kedamaian di daerah istimewa Yogyakarta bisa senantiasa terjaga dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, Pak Ghazali, kalau kita tadi melihat bahwa sebenarnya moderasi beragama ini sesuatu hal yang kemudian sangat penting juga untuk kita jaga, begitu disampaikan tadi. Nah, bagaimana kemudian juga kita melihat ini kan beberapa waktu yang lalu ini ketika kemudian melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini berkaitan dengan aturan-aturan yang sewu ini, Pak Ghazali, berkaitan dengan pengeras suara yang ada di masjid. Bagaimana kemudian aturan-aturan dari surat edaran kementerian begitu berkaitan dengan hal ini. Minimal ini juga tetap menjaga ukhuwah begitu Pak di kalangan masyarakat begitu, tetap menghargai juga. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Bapak Menteri Agama telah mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022. Jadi 2 tahun yang lalu saya kira edaran ini sudah dikeluarkan dalam rangka menjaga keharmonisan umat beragama. Jadi di masjid, di musola, tempat ibadah yang ada itu kan ada yang namanya sound system. Jadi sound system, ada sound system dalam, ada sound system luar. Nah, bagaimana kemudian bisa menggunakan sound system ini dengan sebaik-baiknya supaya umat beragama yang lain itu tidak merasa terganggu. Sehingga hal ini perlu diatur. Sebagai contoh, ketika azan tentu memakai suara luar karena untuk mengundang masyarakat agar bisa hadir di tempat-tempat ibadah. Kemudian ketika berzikir itu memakai mic dalam, jadi supaya tidak mengganggu jamaah yang berada di luar ataupun umat agama lainnya. Demikian juga di dalam suasana Ramadan. Dalam suasana Ramadan tentu ada azan bisa di luar, kemudian ada tadarus. Nah, tadarus itu di dalam aturan ini bisa dilakukan di mic yang dalam, pengeras suara yang dalam, sehingga kemudian tidak keluar pada umat yang lain
yang kemudian merasa terganggu. Jadi pada intinya adalah untuk menjaga suasana hati yang kondusif, suasana hati yang damai, sehingga kemudian seolah-olah mohon maaf tidak mengganggu pada umat yang lain. Inilah pengaturan pengeras suara ini memang diatur dengan baik, tentu ya tadi suasana keharmonisan bisa terjaga. Jadi antara sound dalam dan sound luar itu bisa diatur dengan sebaik-baiknya para takmir masjid untuk bisa mengkondisikan suasana ini. Dan batas ketika umpamanya nanti ada Idul Fitri itu takbiran itu sampai jam 22 itu suasana supaya bisa mereka yang istirahat bisa beristirahat. Demikian juga tadi ketika ada tadarus ya memakai mic yang dalam tidak keluar supaya tidak mengganggu suasana mereka yang sedang beristirahat. Ya. Saya kira ini adalah untuk menjaga suasana kondusivitas masyarakat, bukan untuk menghalang-halangi syiar, bukan, tapi suasana untuk menjaga kerukunan agar bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Baik, ada Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul ini, Pak Kiai Zudi dan juga Pak Ghazali bergabung melalui WhatsApp. Menyambut bulan suci Ramadan ini juga berkaitan dengan Hari Raya Nyepi, keberagaman dalam persatuan Indonesia. Bagaimana kemudian juga penanaman Pancasila ini menjadi bagian dari kesatuan Republik ini, supaya kedepannya ini bisa menyatukan warga Yogyakarta, ada asas dan juga ini menjadi dasar keanekaragaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Matur nuwun Pak Hasan ini berkaitan dengan penanaman Pancasila, nanti akan ditanggapi oleh Pak Ghazali. Kemudian ini ada Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, hal apa saja ini yang bisa dipersiapkan oleh masyarakat supaya benar-benar khusyuk dalam menjalankan ibadah suci Ramadan ini? Baik, terima kasih Pak Tumin di Kulon Progo dan juga Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Satu lagi nih Pak Tugiman yang ada di Sleman ini. Ramadan dengan harapan penuh berkah. Namun terkadang ibadah kita ini juga diselingi Pak dengan pikiran adanya kenaikan harga bahan pokok. Bagaimana menyikapinya? Baik, terima kasih Pak Tugiman di Sleman, Pak Tumin di Kulon Progo dan juga Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Pak Ghazali bisa menanggapi terlebih dahulu ini Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul ini sudah bergabung melalui WhatsApp. Bagaimana kemudian juga penanaman Pancasila ini menjadi dasar kehidupan beragama ini. Monggo silakan Ya. Pak. Terima kasih, sangat bagus sekali apa yang telah disampaikan Pak Hasan dari Pleret ini, bagaimana upaya implementasi Pancasila di dalam kehidupan beragama. Tentu kita ketahui bersama bahwa Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bahwa Indonesia adalah bukan negara agama, tapi di dalamnya adalah bahwa agama-agama hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga penanaman Pancasila itu harus dikedepankan dalam suasana berketuhanan, suasana saling menghormati, saling menghargai. Jadi keberagaman yang ada ragam agama, kita tentu tahu. Kemudian ada ragam suku, yang suku di Indonesia itu jumlahnya sangat banyak, ribuan. Ragam bahasa juga. Nah ini kemudian apakah yang mempersatukan terhadap kebinekaan di Indonesia tersebut? Ternyata bangsa-bangsa lain itu kemudian belajar dari Indonesia. Apa yang mempersatukan? Apakah agama yang mempersatukan Indonesia? Apakah kemudian suku yang mempersatukan Indonesia? Apakah kemudian bahasa yang mempersatukan Indonesia? Ternyata yang mempersatukan adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Bahwa Pancasila yang terdiri dari 5 sila, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila yang ketiga adalah bagaimana persatuan Indonesia. Nah inilah yang menjadi penting di dalam mengimplementasikan Pancasila ini,
adalah pada muara persatuan Indonesia. Jadi silahkan berbeda agama, silahkan berbeda suku, silahkan berbeda bahasa, tapi tetap harus dalam suasana persatuan Indonesia. Saya kira ini memang penting, Mbak, bagaimana penanaman Pancasila ini harus senantiasa kembali dihidup-hidupkan. Bagaimana kadang, mohon maaf, dibenturkan dengan agama. Padahal sebenarnya adalah sebuah nilai yang ada di dalam Pancasila dan menjadi ideologi bangsa ini. Itu harus kemudian tidak usah dibenturkan dengan agama. Dan penanaman Pancasila itu penting, tidak hanya kemudian dihafalkan, tapi juga kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira demikian Pak Hasan di Pleret Bantul. Okay. Kemudian di dalam suasana Ramadan ini Mbak, jadi kami sampaikan bahwa memang sudah ada edaran Menteri Agama nomor 1 tahun 2024 ya, ada 9 hal yang memang disampaikan di dalam edaran itu. Yang pertama, bahwa umat Islam dihimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Nah, dijaga ukhuwah Islamiyah antar umat beragama, antar Islam ini dijaga ukhuwahnya. Kemudian juga toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan. Kita ketahui bersama, jelas ini ada perbedaan yang ada di dalam penetapan 1 Ramadan. Maka tetap dijaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Kemudian yang kedua adalah umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan syariat Islam dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Jadi nilai toleransi ini dijaga dengan sebaik-baiknya di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan maupun nanti di dalam penghujung Ramadan melalui Idul Fitri. Kemudian berikutnya adalah umat Islam dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan syiar pada bulan Ramadan dan tetap mempedomani pada surat edaran yang tadi sudah kami sampaikan, surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara baik di masjid maupun di musola. Nah, ini memang harus saling menghargai, saling menghormati, tidak hanya internal umat beragama saja, tapi juga eksternal antar umat beragama yang memang butuh suasana kondusif, suasana yang nyaman di dalam beribadah. Kemudian umat Islam juga untuk melaksanakan kegiatan di masjid, musola, tempat ibadah dalam rangka syiar Ramadan dan menyampaikan pesan-pesan takwa ini di dalam serta mempererat persaudaraan sesama anak bangsa. Jadi kita sering di dalam bulan suci Ramadan ada kajian sebelum berbuka, ada kajian tarawih, ada kajian subuh ataupun kajian-kajian lainnya untuk meningkatkan ketakwaan. Maka itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya, bukan untuk memecah belah umat. Jadi ketakwaan harus dibangun dengan sebaik-baiknya dalam suasana Ramadan. Saya kira itu mungkin yang terpenting dari apa yang harus kita lakukan dari surat edaran Menteri Agama. Nanti kaitannya juga dengan Idul Fitri, itu harus mengikuti surat edaran nomor 5 tahun 2022 menjaga kondusivitas lingkungan ya, lingkungan. Jadi biasanya terkait tadi penggunaan pengeras suara, kemudian adanya takbir keliling juga harus dilaksanakan dengan baik, tidak boleh kemudian kok takbir malah ada tawuran itu nggak elok begitu ya. Yang takbir kan menjunjung nama Allah, nama Tuhan, di mana Allah itu suasananya adalah kedamaian. Tidak boleh kemudian adanya kemudian takbir keliling, ada tawuran di dalam suasana takbir. Kemudian juga menjaga ketika sholat Idul Fitri untuk suasana damai, bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di lapangan. Dan materi-materi ceramah, kemudian juga materi ketika sholat Id itu juga harus menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, mengutamakan nilai-nilai toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa.
Saya kira itu. Kemudian tadi Pak Kiai menyampaikan terkait kesejahteraan ini di dalam himbauan edaran Menteri Agama juga menghimbau kepada umat Islam untuk lebih mengoptimalkan zakat, infak, sedekah, wakaf di dalam bulan suci Ramadan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Saya kira ini memang filantropi yang biasanya tumbuh subur di bulan suci Ramadan karena berlipat-lipat pahalanya ini harus kemudian dalam rangka upaya mensejahterakan umat. Saya kira itu Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Pak Ghazali dan juga Pak Kiai, ini ada Mbak Rara yang ada di Sewon bergabung melalui live chat di link YouTube kami. Bagaimana aturan surat edaran Kementerian Agama ini Pak terkait dengan petasan dan juga mercon? Karena jujur saja sebagai warga ini kami sangat terganggu dan juga sangat mengganggu ketertiban ini ketika kemudian petasan dan mercon ini sering dibunyikan ketika bulan Ramadan ini. Mbak Rara yang ada di Sewon. Pak Ghazali bisa menanggapi ini untuk Mbak Rara yang ada di Sewon berkaitan dengan surat edaran Kementerian Agama ini. Monggo silakan Pak. Iya. Terima kasih Mbak Rara, sangat menarik itu terkait petasan ya, mercon. Memang di dalam edaran ini memang tidak secara spesifik mengatur hal tersebut. Hanya ditekankan, dihimbau agar tetap menjaga suasana yang kondusif, suasana toleran. Tentu itu pada pokoknya. Bahwa ketika petasan itu mengganggu suasana, kemudian kenyamanan, suasana ketertiban. Jadi edaran ini kan tujuannya untuk tidak menimbulkan potensi gangguan ya, gangguan ketentraman, kemudian gangguan ketertiban, keharmonisan antar warga, sehingga perlu diatur edar dengan surat edaran itu. Nah, di dalam memang orang merayakan suasana keberagamaan itu melalui petasan sehingga rame begitu ya, seolah-olah rame, kemudian ya suasana kemudian dengan media-media yang lain itu prinsipnya tadi tidak mengganggu ketertiban, tidak mengganggu ketentraman dan kenyamanan itu. Kalau umpamanya di dalam sebuah seremoni acara ya silahkan itu, karena seremoni itu kan ini sudah disiapkan. Mereka kemudian menyimak, mereka akan menikmati sebuah petasan, sebuah mungkin ini namanya biasanya lampu-lampu dan sebagainya begitu, kemudian dinikmati bersama-sama itu. Dan sudah siap ketika petasan dinyalakan itu mereka siap dalam suasana seremoni. Tapi ketika di luar itu mereka akan kaget, mereka akan bahkan takut gitu, bahkan mengancam bahaya. Ada yang mohon maaf ketika menyalakan petasan akhirnya ada yang terbakar begitu, itu kan membahayakan, terbakar rumah. Itu pernah sebuah kejadian, rumahnya menjadi terbakar. Kemudian juga dari suara akan menimbulkan kebisingan, memekakkan telinga begitu, sehingga tidak menjadi nyaman bagi orang lain. Jadi pada intinya ya suasana ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian justru menimbulkan pertentangan, menimbulkan pertengkaran yang akhirnya antara satu umat dengan umat lainnya, antara satu orang dengan orang lainnya ternyata kemudian hubungannya tidak harmonis. Nah, itulah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Intinya seperti itu. Jadi yang memiliki petasan kalau memang ingin kemudian membunyikan petasannya ya sudah, mungkin dalam acara seremoni yang lain ikut menyaksikan sehingga mereka bersiap untuk menikmati petasan tersebut. Jangan sampai kemudian mengganggu ketentraman bersama, ketentraman warga. Saya kira itu pada intinya Mbak. Pak Ghazali bisa menutup perbincangan kita di kesempatan hari ini, beberapa catatan pentingnya untuk masyarakat ini. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Prima. Jadi yang terpenting dalam suasana
menyikapi potensi perbedaan awal Ramadan ataupun perbedaan dalam keyakinan keagamaan, itu senantiasa yang harus dibangun adalah ukhuwah. Suasana ukhuwah Islamiyah itu harus dibangun dengan sebaik-baiknya. Kemudian suasana toleransi umat beragama itu juga harus dijunjung tinggi. Kita tidak boleh melakukan kekerasan, bertindak maunya sendiri dengan upaya-upaya melalui kekerasan. Nah, ini harus dihindari. Jadi suasana kondusif, suasana yang nyaman di dalam pelaksanaan ajaran agama harus senantiasa dijunjung tinggi oleh seluruh umat beragama. Sehingga insya Allah suasana harmonis, kedamaian, dan persatuan dan kesatuan yang selama ini Indonesia senantiasa dibina melalui persatuan dan kesatuan itu bisa senantiasa dijunjung oleh seluruh umat beragama. Saya kira itu menjadi titik poin penting, bagaimana kemudian moderasi beragama juga menjadi poin penting di dalam pelaksanaan cara pandang sikap di dalam beragama. Kemudian di dalam menyikapi Ramadan juga memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Suasana ketakwaan ujungnya adalah bagaimana membuat orang lain bahagia, membuat suasana damai, membuat suasana yang rukun, tidak ada pertentangan, tidak ada percecokan dan perselisihan di antara umat. Saya kira ini menjadi hal yang terpenting, dan pesan-pesan keagamaan yang disampaikan oleh para ustadz, mubaligh harus dalam suasana yang sejuk, suasana yang damai untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan. Saya kira itu Mbak Prima. Terima kasih. Matur nuwun.